kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang berjudul proses penyerapan unsur hara. Unsur hara adalah faktor penting bagi pertumbuhan tanaman yang dapat diibaratkan sebagai zat makanan. Unsur hara bermanfaat bagi tanaman apabila tersedia di zona penyerapan atau di daerah akar, serta daun, dan dalam bentuk yang dapat diserap. Kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur hara makro. Yang pertama, nitrogen. Unsur nitrogen sangat berperan penting dalam pembentukan sel tanaman jaringan dan organ tanaman. Nitrogen memiliki fungsi utama sebagai bahan sintetis klorofil, protein, dan asam amino. Bersama dengan unsur fosfor, nitrogen mengatur tanaman secara keseluruhan. Nah, dampak yang terjadi akibat tanaman bila kekurangan unsur nitrogen yaitu di sini terlihat pada tanaman kunyit. Nah, dampak yang nampak jika tanaman ini kekurangan unsur hara nitrogen, dampak di bagian bawah daun ini, menguning karena kekurangan klorofil. Selanjutnya daun-daun tersebut akan mengering dan rontok seperti ini ya. Kemudian akan dapat pucat seiring berjalannya waktu. Kemudian pertumbuhan tanaman ini pun akan terhambat. Kemudian ada unsur hara yang kedua yaitu fosfor. Kebutuhan tanaman akan unsur hara fosfor untuk tumbuh kembang tanaman sangatlah penting. Petani harus bisa mencukupi kebutuhan akan unsur hara ini agar tanaman budidaya Anda dapat tumbuh subur dan menghasilkan hasil panen yang optimal atau maksimal. Nah, gejala yang nampak jika kekurangan unsur hara fosfor, contohnya terdapat pada tanaman bayar. Tanaman bayar yang kekurangan unsur hara ini warna daunnya akan berubah, yaitu menjadi seperti ini agak kekuningan. Kekurangan unsur hara fosfor akan berubah warna hijau tua. Kemudian daun yang tua kadang menjadi kekuningan seperti ini atau klorosis, dan perkembangan akar akan terhambat yang nantinya kualitas buah pun akan menurun. Masih yang tentang fosfor, unsur hara fosfor diperlukan dalam jumlah yang lebih sedikit daripada unsur kalium dan nitrogen. Ini karena fosfor tidak mudah terlarut dalam air dan cenderung memiliki pergerakan yang lambat di dalam tanah. Ini juga termasuk dampak akibat kekurangan unsur hara fosfor. Ada juga yang daunnya berubah menjadi coklat atau ungu seperti ini. Kemudian unsur hara kalium. Unsur hara kalium adalah unsur hara makro yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Unsur hara kalium juga berperan terhadap fotosintesis, transportasi air, dan nutrisi, serta ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Nah, gejala yang tampak akibat kekurangan unsur hara kalium yaitu terlihat pada tanaman terong ini. Nah, gejala yang tampak itu daun muda tuh biasanya kerut ini. Dia juga biasanya terjadi pada pohon terong yang tua, sehingga mengkerutnya lebih terlihat dan keriting. Kemudian pada daun tua pun terdapat bercak kuning. Tapi daun tua berwarna coklat biasanya tampak seperti terbakar. Biasanya juga terlihat jelas pada tanaman terong yang lebih tua. Lalu terdapat bintik-bintik coklat seperti ini. Terdapat bintik-bintik coklat atau nekrosis di urat daun. Kemudian ada unsur hara kalsium. Unsur hara kalsium adalah unsur hara makro yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kalsium juga berperan penting dalam pembentukan dinding sel, transportasi air, nutrisi, serta ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Gejala yang tampak jika tanaman kekurangan unsur hara kalsium terdapat pada tanaman cabai. Ini selain kekurangan kalsium, sebenarnya juga kekurangan air. Nah, biasanya jika kekurangan kalsium, daun cabai ini akan mengkeriting dan mengalami perubahan bentuk yang lama-lama daun tersebut akan menggulung, yang membuat pertumbuhan tanaman ini lambat. Kemudian daunnya nanti akan berubah menjadi kuning atau porosis. Selanjutnya unsur hara makro
Magnesium. Unsur hara magnesium adalah unsur hara yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Magnesium merupakan bagian penting dari klorofil yang merupakan pigmen hijau daun yang bertanggung jawab untuk fotosintesis dan berperan terhadap transportasi nutrisi serta ketahanan terhadap hama dan penyakit. Gejala yang tampak jika tanaman kekurangan magnesium yaitu terdapat pada tanaman terop ini tadi. Tanaman akan mulai mengurangi klorofil dan yang daunnya itu akan menjadi kuning dan memindahkannya kepada daun yang lebih muda yang baru berkembang. Selanjutnya unsur hara sulfur. Unsur hara sulfur adalah unsur hara makro yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan berperan terhadap pembentukan protein, asam amino, vitamin. Sulfur juga berperan terhadap fotosintesis, transportasi air, nutrisi, serta ketahanan hama terhadap hama dan penyakit. Contohnya, kekurangan unsur hara sulfur itu terlihat pada tanaman pepaya ini. Nah, daunnya akan berubah menjadi hijau muda sehingga tampak tulang daunnya, dan warna hijau mudanya ini tidak merata yang membuat pertumbuhan tanaman lambat. Selanjutnya ada unsur hara mikro yaitu besi. Jika tanaman kekurangan unsur hara besi, itu nampaknya contohnya pada tanaman mawar ini. Warna daun seperti ini agak kekuningan, terutama pada daun yang muda, sehingga pertumbuhan tanaman seolah berhenti yang membuat nanti daun-daunnya pun berguguran. Akhirnya pun tanaman ini mati. Kelihatan sebenarnya yang gini. Nah, ini kan kelihatan pinggirnya. Ada mekanisme penyerapan unsur hara oleh akar. Mekanisme penyerapan unsur hara oleh akar ada 3 pergerakan. Yang pertama intersepsi akar. Intersepsi akar itu pergerakan akar mendekati unsur hara yang ada ion-ion yang berbeda yang ada, terutama biasanya pada kalium dan magnesium, di mana akar itu harus kontak dari bulu-bulu akar serta ada ionnya setelah dipupuk mendekati ion-ion ini. Nah, pada ketika mendekati akan terjadi pertukaran ion dari tanah ke akar dan bisa digunakan. Yang kedua ada aliran massa. Biasanya pada nitrogen, boron, kalium, kalsium, tembaga, dan magnesium. Ketika ion-ion ini berada di larutan tanah, tanaman itu akan ketika penguapan, transpirasi, evaporasi, maka tanaman kita akan menyerap air. Jadi aliran massa akan menyerap bersama dengan air yang ada di tanaman kita. Yang ketiga ada difusi, yaitu kondisi terjadi pergerakan ion-ion ini akan bergerak perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Ketika akar tanaman itu menyerap unsur hara, berarti konsentrasi ionnya rendah karena sudah menggunakan tanaman. Begitu dipupuk dan dia larut, maka itu akan memiliki ion dan konsentrasi yang tinggi. Maka setelah dipupuk terjadi perpindahan ion konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah.